Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh azakumullah. Sesuai dengan tema kita yaitu silaturahim. Karena saya baru pertama kali di sini, maka tema yang mungkin muqaddimah pembukaan adalah tentang silaturahim. Suatu amalan dalam Islam yang mulai hilang hari ini yaitu silaturahim. Silaturahim banyak sekali ayat dan hadisnya. Ulama menjelaskan keutamaan kita menjalin hubungan silaturahim. Yang pertama, keutamaannya adalah silaturahim bisa mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah ciptakan rahim pertama kali, Allah berfirman kepada rahim, "Wahai rahim, apakah engkau ridho kalau aku sambung rahmatku orang yang menyambung silaturahim?" Rahim menjawab, "Setuju, bala." Jadi orang yang rajin silaturahim, menjaga hubungan silaturahim, orang itu nanti akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah di sini semuanya disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manfaat silaturahim. Silaturahim itu bisa memanjangkan umur. Di hadis Nabi mengatakan, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, falyasir rohimah, sambunglah tali silaturahim. Jadi jamaah sekalian, kalau kita rajin silaturahim, Allah akan panjangkan umur kita. Apakah umurnya jadi 100 tahun lebih? Tidak. Yang dimaksud panjang umur, dipanjangkan dari jatah umur sebelumnya. Kalau seorang jatah umurnya 50, dengan rajin silaturahim jadi 55 dan seterusnya. Jadi yang dimaksud panjang umur bukan sampai bongkok 120 tahun, bukan. Dipanjangkan dari jatah umur sebelumnya. Yang ketiga, manfaat silaturahim. Silaturahim itu membuka pintu rizki. Kata Nabi SAW, barang siapa yang ingin dibentangkan rizkinya, sambunglah tali silaturahim. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jangan berpikir kalau kita silaturahim, duit kita habis. Ya, naik kendaraannya berapa? Belum oleh-olehnya. Kita kalkulasi jumlahnya besar. Jangan. Orang yang rajin silaturahim, cepat atau lambat nanti diganti rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, manfaat silaturahim. Silaturahim adalah amalan yang nanti akan menolong kita ketika melewati sirat, jembatan yang bawahnya jahanam. Jadi setiap kita orang beriman nanti akan melewati sirat, jembatan yang bawahnya jahanam. Ada dua amalan yang akan jagain kita tatkala kita melewati sirat. Yang pertama adalah amanah. Amanah juga udah hilang Pak sekarang. Kita lihat tulisannya doang, siap melayani masyarakat. Ternyata bayar dulu baru dilayani. Ya gak Pak? Oh, rumah sakit pemerintah gratis, tulisannya doang gratis. Udah masuk bayar juga. Nah, sifat amanah sudah hilang. Kalau Bapak punya kendaraan bocor, tungguin Pak, tambal ban. Nanti bocornya bisa jadi 5 gitu. Jadi
orang sudah nggak amanah zaman sekarang. Jadi orang yang amanah nanti akan datang hari kiamat, sifat amanah, jagain orang tersebut supaya tidak jatuh ke dalam api jahanam. Yang kedua adalah silaturahim. Orang yang rajin silaturahim, nanti silaturahim akan datang, jagain dia supaya tidak jatuh ke dalam api jahanam. Nah, ini dua amalan yang akan mendampingi kita tatkala pada hari kiamat melewati sirat. Mudah-mudahan kita semua selamat melewati sirat nanti pada hari kiamat. Kemudian para ulama menjelaskan hukum silaturahim. Silaturahim hukumnya ada 5. Pertama, silaturahim hukumnya wajib. Wajib kita silaturahim. Kalau tidak silaturahim, dosa. Ini adalah hukum asalnya silaturahim. Hukum asalnya silaturahim itu wajib. Kepada siapa wajib? Kepada 2 golongan. Kita wajib silaturahim. Yang pertama adalah keluarga bapak kita. Keluarga bapak dalam bahasa fikih namanya al-asobah. Keluarga bapak. Jadi seorang ayah harus kenalkan keluarganya kepada anak-anaknya. Nina, paman kamu, Pak D, Om, Pak Le, Tante, Bibi, kasih tahu ini dari keluarga bapak. Terus juga bapak harus kasih tahu silsilahnya. Yang sekarang orang sudah nggak tahu lagi silsilahnya. Beda dengan bangsa Arab. Bangsa Arab itu ketika anaknya bisa baca, yang diajarkan adalah silsilah nasab. Bin fulan, bin fulan, bin fulan. Sampai 20 mereka hafal. Di Indonesia nasab hilang. Orang kita paling hafal 3. Bapak, kakek, buyut. Di atasnya buyut apa? Bapaknya buyut, kan gitu. Di atasnya lagi kakeknya buyut. Di atasnya lagi buyutnya buyut. Kalau orang Arab itu bisa hafal sampai zaman Nabi Nuh. Ya, ada bukunya itu tentang menjaga silsilah nasab. Ya, saya ada buku tentang sejarah masuknya bangsa Arab ke Indonesia. Ya, itu luar biasa, khususnya orang-orang Yaman. Nah, nasab ini harus dijaga. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kumpul keluarga, nih besok nih, hari raya, itu bikin silsilah keluarga. Nanti dilacak, gitu, dilacak. Oh, ternyata kita nih aslinya Kalimantan Timur, dekat IKN, gitu. Gitu. Ternyata kita bukan orang bukan orang Bekasi. Itu di silsilah tuh kelihatan. Nah, yang kedua yang wajib silaturahim keluarga ibu, namanya zawil arham. Ibu-ibu kasih tahu juga anaknya, Nina, paman, bibi, om, tante dari keluarga ibu. Ini hukumnya wajib. Pak, anak sekarang kalau acara kumpul keluarga itu kita ditanya, bapak siapa ya? Kurang ajar. Padahal pamannya sendiri nggak kenal. Zaman sekarang anak-anak itu kenalnya teman satu hobi, teman satu hobi goes, touring, motor. Mereka akrab. Tapi sama saudara sendiri, sama sepupu sendiri, cuek-cuekan. Ini problem Pak, silaturahim. Makanya mumpung ada umur, ada kesempatan, itu kumpulin keluarga. Jalin hubungan silaturahim. Ini hukumnya wajib. Saya minum Pak, aduh, lagi kurang sehat Pak. Bismillah.
Yang kedua, silaturahim hukumnya sunnah, tidak wajib. Yaitu kita hubungan kepada keluarga pasangan kita. Suami kepada keluarga istri, istri kepada keluarga suami, ini tidak wajib. Tapi sunnah yang sangat ditekankan. Atau bahasa lainnya keluarga jauh. Nah, kepada keluarga istri, kadang orang lebih akrab. Ya Pak ya, banyak suami kepada keluarga istri itu akrab, harmonis. Sama keluarganya sendiri cuek-cuekan aja. Kenapa sama keluarga istri itu akrab? Karena kelamaan di rumah mertua. Gitu. Ya Pak ya, kelamaan tinggal di rumah mertua. Gitu. Apa? DKM di bawah kendali mertua. Gitu. Jadi akhirnya sama keluarga sendiri kurang harmonis, tapi sama keluarga istri harmonis. Kepada keluarga istri, ipar-ipar kita, ini tetap disuruh kita silaturahim. Sunnah muakkadah. Yang ketiga, silaturahim hukumnya mubah. Boleh-boleh saja. Tidak wajib, tidak sunnah, tapi mubah. Yaitu silaturahim kepada keluarga kita yang masih non-muslim, yang masih kafir. Jadi kalau kita punya keluarga nano-nano, rame rasanya gitu ya. Ada Buddha, ada Hindu, ya, keluarga Bhinneka Tunggal Ika gitu. Maka silaturahim kepada keluarga yang kafir boleh. Seperti Nabi Muhammad kepada pamannya Abu Thalib, Nabi Ibrahim kepada bapaknya Azar, walaupun mereka kafir, tetap boleh kita hubungan dengan mereka selama tidak mengganggu keyakinan kita. Jadi jamaah sekalian, kalau seandainya kita background keluarga kita memang agamanya berbeda-beda, kita boleh hubungan silaturahim kepada mereka. Yang keempat, silaturahim hukumnya makruh, tercela. Ini silaturahim kepada keluarga yang masih doyan maksiat. Gitu. Kalau kita punya keluarga yang masih doyan maksiat, sebaiknya jaga jarak. Khawatir kalau kita kunjungi nanti kita kena maksiatnya. Kita punya keluarga bandar judi online, gitu. Lagi rame Pak judi online, ya. Sambo ketuanya, gitu. Iya, rebutan Kapolri, jadi main tembak di antara mereka itu. Nah, kita punya keluarga umpamanya bandar judi gitu. Kalau kita datangi, nanti kita ikut main judi. Ya, dirayu sama keluarga kita. Pade, pasang pade. Lumayan bisa buat furoda gitu. Kalau dapat gitu. Kebayang juga, benar juga nih bisa. Akhirnya dia pasang. Ini bahaya Pak, bahaya. Punya keluarga maksiat, sebaiknya jaga jarak saja atau pakai telepon saja. Kita punya saudara dukun, kalau kita datangi, khawatir kita tergoda dengan perdukunan. Om, cincinnya Om, batu kecubung. Kalau papasan sama janda bergetar nih. Yang bener nih gitu. Jadi ceramah kalau ada janda-jandanya yang tidur bangun. Wih, biasanya itu orang Pemda itu. Ya, pemburu janda gitu. Nah, kemudian yang kelima, silaturahim
hukumnya haram. Silaturahim hukumnya haram, yaitu silaturahim kepada keluarga kita yang murtad, pindah agama. Bapak-bapak, penting jaga iman, jaga akidah, jangan sampai murtad, karena konsekuensi murtad itu pindah agama, maka hubungan pernikahan putus. Kalau suami istri ada yang murtad, maka hubungan nikahnya putus. Kemudian hubungan warisnya putus, tidak saling mewariskan kalau ada yang murtad. Seorang anak kalau murtad nggak dapat warisan dari bapaknya. Hubungan wali nikah juga putus. Seorang bapak kalau murtad nggak bisa jadi wali nikah buat anaknya yang perempuan. Maka otomatis silaturahim juga putus. Jangan kita datangi keluarga kita yang murtad, kecuali kalau kita datangi untuk mendakwahi kembali. Dan survei membuktikan yang sering murtad itu perempuan. Dan orang yang kebanyakan murtad itu pengaruh hipnotis. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak gadis, kasih tahu, jangan sembarangan terima makanan dari orang lain. Seringkali di balik makanan itu terkandung hipnotis. Akhirnya pindah agama. Gitu. Kalau pindah ibu kota nggak masalah lah, pindah-pindah deh. Mumet, ya, bilangnya udah banyak investor berebut ke IKN, nggak taunya jong, bohong. Udah pindah dah, besok subuh pindah udah, gitu. Ribet banget, ya kan. Nah, jadi bapak-bapak, yang kelima, silaturahim hukumnya haram bagi keluarga kita yang pindah agama. Kemudian kita lanjutkan, silaturahim pada zaman kita ini bisa ditempuh dengan 3 cara. Ini Pak, yang pura-pura tidur Pak. Ada 3 cara silaturahim. Gitu. Iya. Baru sebentar aja udah merem. Gitu. Yang pertama, cara silaturahim yaitu silaturahim ketemu langsung. Ini cara yang paling bagus, bertatap muka. Kakak ketemu adik, paman, keponakan, anak sama orang tua, cucu sama kakek. Ini silaturahim yang paling bagus, ketemu langsung. Ini nomor 1. Jadi silaturahim cara pertama adalah bermuwajahah, tatap muka. Cara pertama ini motifnya ada 5. Motifnya ada 5. Yang pertama, motif pertama tatap muka adalah karena faktor kecintaan, mahabbah. Namanya orang tua kangen sama anak, namanya kakek kangen sama cucu, ponakan kangen sama pamannya, dia datangnya. Ini yang bagus. Motifnya adalah karena cinta. Karena banyak silaturahim hari ini motifnya pinjem duit. Ya gak Pak? Iya. Malam-malam datang, kata abangnya, lu tumben lu malam-malam datang. Mau pinjem duit lu ya? Gitu. Biasanya kalau orang datang keluarga mendadak, biasanya pinjam duit. Ya, kelihatan dari tampang lo, romusah, rombongan muka susah. Gitu. Ya Pak ya. Orang kalau bokek lupa sama orang kalau banyak duit lupa sama keluarga. Kirain duitnya habis, baru ingat sama saudara. Nah, yang paling bagus silaturahim motifnya adalah karena cinta. Yang kedua, silaturahim ketemu langsung motifnya adalah islahu zatil banin, mendamaikan konflik keluarga. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada keluarga kita ribut, maka anggota yang lain datangi, selesaikan konfliknya. Ketika kita datang menyelesaikan konflik keluarga kita, datangnya kita itu termasuk bentuk silaturahim. Bapak punya keponakan, baru nikah,
sebulan udah berantem, lempar-lemparan piring, suami istri. Sebagai paman yang sudah lama rumah tangga, datangi, selesaikan. Kenapa kamu berantem? Baru sebulan nikah udah ribut, ada apa? Kata istrinya, ini loh om, suami saya kalau ada pengajian pasti ngantuk, gitu. Jengkelin, kata bininya. Saya nggak suka punya suami ada pengajian pura-pura tidur, gitu. Kata suaminya, ini loh om, istri saya kalau ada pengajian berisik, gitu. Ngobrol di belakang. 2 orang aja kayak 200, gitu. Nah, itu memang bawaan orok tuh Pak ya. Kalau laki-laki penyakitnya di mata, gitu. Pertama doang ngajinya serius, wih ustadznya gede ya. Lama-lama tipis pules deh, gitu. Bangun-bangun dapat besek tuh. 2 lagi kan, gitu. Kalau perempuan jarang tidur, berisik. Makanya kalau pengajian ibu-ibu jangan deket-deket, rame. Dia diatur 2 meter jaraknya, gitu. Tapi bukan yang di sini loh Pak, itu yang di Israel, gitu. Yang ketiga, silaturahim ketemu langsung, motifnya adalah ijabatu dakwah, memenuhi undangan keluarga. Jadi kalau kita diundang sama keluarga, Mas, nanti lebaran datang ya, saya motong sapi. Kita datang ke rumah saudara kita karena diundang, ini bentuk silaturahim. Mas, bulan depan datang ya, saya nikahin anak saya yang bontot tuh. Kita datang ke gedung, datangnya kita ke gedung, ini bentuk silaturahim. Bahkan ini silaturahim yang paling bagus. Kenapa? Ada kulinernya. Apalagi bikin pestanya di horizon ya Pak ya. Wah mantep itu ya. Nah jamaah sekalian, jadi kalau keluarga kita datang acara undangan pernikahan, undangan akikahan atau pesta yang lainnya, kita datang, ini termasuk bentuk silaturahim. Yang keempat, silaturahim ketemu langsung, motifnya adalah membesuk keluarga yang sakit. I'adatul marid, membesuk keluarga yang sakit. Jadi kalau ada keluarga kita yang sakit di rumahnya atau di rumah sakit, kita datang besuk, ini termasuk silaturahim. Ya, perhatikan Bapak-bapak, Ibu-ibu, kadang kita ngundang keluarga itu susah, alasannya pada sibuk. Ketika kita sakit, mereka datang besuk kita, ini termasuk bentuk silaturahim. Apalagi kalau besuknya bayarin administrasinya, itu langsung sembuh Pak. Ya, karena yang bikin sakit itu adalah bayarnya, gitu. Apalagi rumah sakitnya yang mahal, rumah sakit musuh keluarga, bukan mitra keluarga, musuh, gitu. Ya, sekali periksa 1 juta. Kalau bapak punya kantor, tinggal paraf kantor yang bayar. Kalau ustadz yang sakit, siapa yang mau bayar? Rata-rata jamaah cuma kirim doa. Iya, di mana-mana kalau ustadz nggak datang, diumumin, jamaah ustadznya nggak datang, sakit, mari kita doain Al-Fatihah. Ya, rumah sakit nggak mau dibayar pakai Al-Fatihah, gitu. Ya Pak ya, nah, doain nih Pak biar sehat terus Pak ya, gitu. Nah jadi kalau orang datang besuk saudara di rumah sakit, bilang, Mas, administrasi udah saya bayar, itu baik tuh Pak. Oh gitu, dia pulang gitu. Rumah sakit itu yang serem itu bukan kamar mayat, yang serem itu kasir, gitu. Begitu dibayar, wah 200 juta gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan sehat Pak, mahal ya kan.
Makanya orang yang gampang tidur itu sehat, Pak. Sehat. Makanya kalau ada pengajian nih, pules, itu sehat. Sehat. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat dompetnya juga lah, insya Allah. Gitu. Kemudian yang kelima, silaturahim ketemu langsung, motifnya adalah ittiba'ul janais, mengantarkan jenazah. Kalau kita jarang ketemu dengan saudara, ketika mereka wafat, antarkan jenazahnya. Ini bentuk silaturahim yang terakhir kali. Kalau bapak ibu pernah ada konflik sama saudara, jangan dibawa mati. Dengar ini Pak, orang kita kalau ngambek sumpah-sumpah demi Allah, kalau mati dia, gua gak mau datang. Gitu. Jangan. Kalau salah satu di antara keluarga kita sudah tidak ada, seandainya kita ada masalah dengan mereka, sudahi permasalahan itu. Peluk jenazahnya, antarkan jenazahnya sebagai bentuk silaturahim yang terakhir kali. Bapak, ibu jangan ngajarin anak-anak untuk memutuskan hubungan silaturahim. Perhatikan nih, kalau seandainya kita ribut dengan keluarga kita, anak jangan dilibatkan. Nak, kamu jangan ke rumah paman kamu ya, yang di Rawalumbu ya. Papa lagi selek, gitu. Wih, keren juga bahasanya, lagi selek, gitu. Jangan begitu. Anak tetap diajarin yang baik. Nah, papa lagi ada masalah sama paman kamu, masalah warisan, gitu. Tapi kamu tetap keponakan. Nih, kasih ongkos, pergi kamu, temui paman kamu tuh di Rawalumbu. Cirinya kalau ada pengajian suka tidur, tuh dia orangnya. Gitu. Gitu. Nah ini silaturahim terakhir kali ketemu langsung, motifnya adalah mengantarkan jenazah. 5 apa ya? Silaturahim ketemu langsung, motifnya 5. Pertama tadi apa Pak? Lupa kan? Ya, karena cinta. Yang kedua, mendamaikan konflik keluarga. Yang ketiga, memenuhi undangan keluarga. Yang keempat, menjenguk keluarga yang sakit. Yang kelima, mengantarkan jenazah. Jangan lupa Pak, dapat basic nanti. Kalau ketemu langsung nggak bisa, silaturahim bisa ditempuh dengan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan harta. Orangnya nggak ketemu, tapi transferannya masuk. Iya benar, cakep. Kayak kasus COVID kemarin, kita kan nggak bisa kemana-mana Pak ya. Bendara mesti pakai apa namanya barcode itu ya, mesti vaksin. Ke kereta vaksin, nggak bisa kemana-mana. Gitu. Nah, kita nggak bisa ketemu, tapi transferannya masuk. Mohon maaf kepada keluarga di kampung, saya nggak bisa pulang kampung karena COVID. Tapi saya sudah transfer satu orang 30 juta. Yes. Kecewa gak Pak yang di kampung? Enggak apa-apa Bang. Taqabbalallah minna wa minkum. Cerah ya kan? Monas juga kelihatan ya kan? 30 juta ya kan? Tumak ninah ya kan? Kondusif gitu. Nah, silaturahim dengan harta motifnya ada 4. Silaturahim dengan harta motifnya ada 4. Yang pertama motifnya adalah memberikan nafkah. Jadi seorang kakak jarang ketemu sama adiknya, tapi tiap bulan ditransfer untuk biaya nafkah. Ini silaturahim. Kata abangnya, Dek, kamu kuliah di sana? Ya, di Jogja, UGM. Nanti biaya kuliah, biaya kos, biaya makan, abang yang transfer. Walaupun kakak sama adik jarang ketemu, tapi tiap bulan ditransfer, ini bentuk silaturahim. Pamannya di kampung jadi buruh tani,
Ada apa ponakannya di Jakarta sukses jadi anggota KPU gitu. KPU duitnya banyak tuh, ya kan? Iya. Saya kan ngajar di KPU, tapi dipecat gitu, ya kan? Paman ada rezeki nih, kirim buat pamannya nafkah tiap bulan. Walaupun keponakan dengan pamannya jarang ketemu, tapi tiap bulan ditransfer. Ini bentuk silaturahim. Cakep gak kalau punya keluarga kayak gitu? Sekarang jarang, hitung-hitungan sama saudara. Yang kedua, silaturahim dengan harta, motifnya bayar zakat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya ibu-ibu nih yang duitnya banyak, emasnya banyak, kalau bayar zakat itu kepada keluarga sendiri terlebih dahulu. Nih, orang punya emas 80 gram emas kena zakat. Nih bu, yang emasnya 1 kaleng biskuit monde. Jadi bapak-bapak kalau di kamar itu ada kaleng biskuit, itu buat naruh emas. Rata-rata emak-emak naruh emasnya di kaleng biskuit monde yang biru tuh, bundar itu. Kalau kongguan kan buat naruh rengginang, ya kan? Kalau biskuit monde buat naruh emas rata-rata. Nah kalau bayar zakat, punya uang 100 gram umpamanya, ya 100 gram berarti 100 juta, itu kena zakat. Duit zakat itu paling bagus kita berikan kepada keluarga terdekat, kakak, adik, paman, bibi, ponakan, sepupu, itu dia. Kakek, nenek, kasih mereka terlebih dahulu. Bapak punya uang umpamanya 10 miliar gitu, 10 miliar gitu. Karena bapak kerjanya di timah gitu ya. Ya, main timah. Duitnya 10 miliar, kena zakat 2,5%. Berapa, Pak? 250 juta. Kasih langsung. Bang, mau duit zakat ya, Bang? Nih, 250 juta, pingsan langsung gitu. Iya, itu baru saudara tuh, Pak. Baru saudara. Pelit kebanyakan orang kita, saudara pelit gitu. Ya, mudah-mudahan tersinggung ya. Pelit gitu. Iya, pelit. Ya, rata-rata kita pinjam duit kemana? Pinjol. Pinjam sama saudara kagak dikasih, ngemis-ngemis nggak dikasih. Pelit. Nih Pak, dengerin nih Pak, jangan pura-pura tidur, ya kan? Pelit, ya. Orang mah banyak duit bagi-bagi saudara, nih, gua banyak duit nih, gitu. Walaupun duit kita bau timah, ya kan? Yang ketiga, silaturahim dengan harta, motifnya adalah sodakoh sunnah. Jadi kalau bapak kelebihan harta, atau kemarin, nanti besok kurban, itu saudara dulu yang dikasih. Kalau deket ya, kirim, itu sunnah. Hari raya dapat THR, kasih. Anak-anak sekarang dapat THR, mana kepikir ngasih pamannya, ngasih bibinya, nggak kepikir. Pendidikannya kurang memang. Saya dulu kerja gaji pertama buat keluarga itu. Ya, saya tinggal di Kemayoran, paman saya di Wisma Asri. Saya bawa sembako 1 becak, gitu. Nangis paman saya tuh, lu anak bener lu, anak bener, ya bener lah. Ya. 1 becak saya bawa tuh, beras, minyak, Indomie, gitu. Beli di pasar, gitu. Naik becak. Nah, anak sekarang nggak ada yang peduli sama saudaranya. Jadi kalau kita ada kesempatan sodakoh sunnah, itu berikan kepada keluarga terdekat. Gitu. Yang keempat, silaturahim dengan harta, motifnya memberikan hibah, harta yang berharga.
Kalau seandainya kita sukses, kaya raya, jadi wapres umpamanya, kayak Gibran, ya kan? Maka kalau kita sukses, jangan lupa sama saudara. Kebanyakan orang kalau kaya, lupa sama saudara. Bapak, ibu ajarin sama anak-anaknya, nak, kalau kamu sukses, jangan lupa sama saudara kandung kamu. Karena banyak orang sukses itu karena doa saudaranya. Kakaknya nganter sekolah, pulang dijemput adiknya. Tengah jalan kakaknya doain, dek, semoga kamu sukses besok. Gitu. Doanya diijabah, adiknya sukses jadi orang kaya, abangnya masih jadi orang susah. Lupa, adiknya lupa. Gitu. Orang mah sama saudara gak usah ngasih pinjam, ngasih. Mas, udah punya mobil belum? Belum dek, masih pakai Mio tuh. Gitu. Tuh mas, Avanza di garasi, ambil aja. Saya ganti Fortuner, ya KPU ya kan, nanti KPU, ya MK belum MK, nanti MK, ya kan. Jadi jamaah sekalian, jangan bayarin, gitu, kasih. Sekarang banyak orang sukses lupa sama saudaranya. Kebanyakan orang kaya itu yang diingat anak doang sama istri. Saya punya tetangga itu bikin 3 rumah gede-gede Pak, tingkat. Saya tanya, Pak Haji, buat siapa? Buat anak saya Ustadz, anak saya 3 perempuan. Saya bikinin rumah. Kepikir tuh, buat anak tuh kepikir. Tapi kalau buat kakak, buat adik, nggak kepikir. Padahal satu rahim, nggak kepikir. Mana ada kakak beliin adik rumah, dek, tinggal di mana lu? Kampung Pulau, Kampung Melayu. Banjir dong, banjir semata kaki, tapi lantai 2. Gitu. Itu mah bukan banjir loh, kelelep loh. Nih, cari rumah di Rawalumbu, banjir juga dong Rawalumbu. Ya, tapi mendingan lah ya kan. Nih, cari rumah di Rawalumbu, kasih duit 900 juta. Dapat gak Pak sini? Dapat. Itu baru saudara. Kebanyakan orang duitnya apa? Buat anak doang. Kalau enggak buat istri, buat saudara, mana ada yang ngasih? Enggak ada. Abangnya hidup susah, adiknya kaya raya, enggak peduli. Iya, saya pernah datang tamu, pengusaha herbal, gitu. Tiba-tiba nanya, Pak Ustadz, ada janda gak? Saya bilang kurang ajar. Emang kita agen janda? Gitu, iya. Saya mau cari yang ketiga, Pak Ustadz. Buat bini ketiga. Iya, pengusaha Pak, dari Tangerang. Saya bilang, ente kalau banyak duit itu bagi-bagi saudara. Kasih rumah tuh, adik-adik ente tuh. Kata adiknya, bener Pak Ustadz, pelit abang saya. Tuh. Banyak Pak. Orang tuh banyak duitnya. Jangan lupa sama keluarga. Kasih tahu sama anak-anak kita, nak, kalau kamu kaya besok, sukses, jangan lupa sama saudara kandung kamu. Bantu. Kamu sedara. Gitu. Satu darah. Iya, sekarang orang lupa. Hidupnya susah saudaranya. Yang lain mapan-mapan, nggak peduli. Nggak peduli. Allahu Akbar. Nah, ini 4 ya. Jadi silaturahim dengan harta ada 4. Pertama tadi Bapak motifnya ngasih nafkah. Kedua, bayar zakat. Ketiga, sedekah sunnah. Yang keempat, hibah. Hibah itu harta yang berharga. Jangan ngasih saudara kain sarung, peci,
kasih mobil. Lu udah punya mobil belum? Belum bang. Ntar kita ke showroom. Gitu baru abang. Ya pak ya. Nyender juga nggak apa-apa itu. Ini udah nyender tidur pelit lagi. Nah, kalau cara kedua nggak bisa juga, maka silaturahim dengan cara yang terakhir. Dengan kirim duit nggak bisa juga, maka ditempuh cara terakhir silaturahim, yaitu dengan menggunakan alat komunikasi. Handphone, alhamdulillah sekarang ada handphone. Ini bentuk silaturahim. Bahkan handphone sekarang canggih, bisa video call. Walaupun jaraknya jauh dengan keluarga kita, yang penting ada sinyalnya, ada paketannya. Telepon pak, ponakan-ponakannya. Pilih kabare, enak zaman kutoh. Gambar Pak Harto ya kan. Jadi jamaah sekalian, punya handphone itu tujuannya untuk silaturahim. Makanya handphone Nokia ya, Nokia zaman dulu pak, kalau dihidupin itu bunyinya apa? Ting 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 ting, gambar orang salaman. Tulisannya apa? Connecting people, silaturahim. Punya handphone itu untuk silaturahim. Alhamdulillah. Nah, terakhir bahasan kita adalah hal-hal yang menyebabkan terputusnya silaturahim. Memutuskan tali silaturahim hukumnya dosa besar. Nabi bersabda, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Yang memutuskan tali silaturahim ada 30 poin. Wih, sampai zuhur dong? Enggak. Saya ambil 4 saja yang populer yang memutuskan tali silaturahim. Yang pertama, yang bikin putus silaturahim adalah hasad, iri. Tahu hasad Pak ya? Iri, dengki, apalagi tuh. Itu penyakit tuh. Ya. Makanya kalau kumpul-kumpul keluarga nih, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan suka pamer-pamer kemewahan. Nanti yang saudara nggak mampu kesian. Tolong nih ya ibu-ibu, perempuan pakai perhiasan boleh, tapi jangan dipakai semua. Gitu. Nanti kesian saudara yang nggak mampu. Nih tolong nih Pak, kasih tahu ya. Kalau ada saudara kita yang mampu, mapan, kaya, sukses, doain, kita doakan, jangan kita curigai. Kok lo kaya lo? Gitu. KPU lo ya? Ya bukan, jangan gitu ya. Ya orang kalau mau kaya jalannya banyak ya. Nggak boleh kita, lo KPU ya bukan. Jangan gitu. Jadi jamaah sekalian, kalau kita ada saudara yang kaya, jangan lu biara tuyul ya, gitu. Jangan, kita doakan biar berkaya mas jabatannya, biar berkaya mas hartanya, doain. Saya ngajar Pak di Halim, ya di daerah Halim, pengajian masyarakat Betawi. Begitu tanya jawab, siapa yang mau tanya? Ibu-ibu, gelangnya banyak sekali. Dia tanya sambil goyang-goyang, kincir, 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 kincir. Ibu-ibu sebelahnya pada ngeliatin, wih banyak banget emasnya. Saya jawab. Pertanyaan berikutnya, siapa yang mau nanya lagi? Dia lagi bu, tangan kiri sekarang, kincir, kincir. Aduh, ibu-ibu luar biasa. Jangan, ya. Jangan kita pamer harta, nanti akhirnya nggak bagus hubungan saudara. Jadi pertemuan keluarga jadi apa namanya, lomba perhiasan dan gitu. Ini jangan. Yang kedua, yang bikin pecah silaturahim adalah karena bakhil, pelit. Kenapa kita enggak dikunjungin keluarga kita? Pelit. Nabi mengatakan iyyakum wasuh fa inna ahlaka qoblak fa inna ahlaka man kana qoblakum bisu. Hati-hati dengan pelit,
binasa umat sebelum kalian karena sifat pelit. Kalau saudara datang, royal, sambut. Jadi dia senang. Pulang kasih ongkos. Nih mas, buat ongkos 3 juta. Besok datang lagi dia. Di servis. Ya, mau makan apa mas? Saya pengen duduk Roxy. Beli di Roxy itu. Bukanya habis maghrib, sebelah kanan. Soto Jakarta paling enak. Rame pak. Ya. Atau yang Haji Amir depan kecamatan Tanah Abang, flyover bawahnya. Gitu. Iya. Iya. Atau restu rame Tebet belakang Gelail itu juga rame. Iya. Mau makan apa mas? Nasi kebuli Abu Nawas, flyover Matraman sebelah kiri. Itu maju dikit Hadromaut sebelah kanan, putar balik Al Jazirah Raden Saleh. Jangan saudara datang yang dibikinin Indomie, kagak pakai telur lagi kan. Punya saudara kaya, kita datang cuma dibikinin Indomie, aduh kapok saudara. Nah jadi kalau saudara datang di servis, bikin senang, jadi betah. Yang keempat, yang ketiga, yang bikin keluarga pecah adalah konflik warisan. Di mana-mana keluarga pecah, ribut gara-gara warisan. Bahkan sampai masuk sinetron, judulnya Warisan Berdarah. Gara-gara warisan terjadi pertumpahan darah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, dan nggak ada tanya jawab karena udah siap tuh menunya di luar, ya kan? Yang terakhir, yang keempat, saya mau ngasih tahu tapi nggak enak ngomongnya. Kasih tahu nggak ya? Gitu, kasih tahu dong. Ya kan? Yang bikin pecah keluarga, putus silaturahim adalah perilaku istri yang kurang bagus. Ustadz sentimen nih, kenapa nggak suami? Survei membuktikan yang sering memutuskan tali silaturahim adalah perilaku istri. Kalau bapak nggak percaya nih, bapak pulang nih, atau nanti besok lebaran, bapak kumpul keluarga, bapak kasih keluarga bapak 5 juta, 5 juta, 5 juta. Kalau nggak kejang-kejang bininya. Gara-gara ustadz yang subuh nih, gitu. Rusuh nih ustadznya nih. Kalau suami, istrinya akrab dengan saudaranya, nggak masalah. Tapi kalau suami akrab dengan keluarganya, istri cemburu. Mas, di mana mas? Di rumah ibu, lagi kumpul. Pulang mas, pulang mas. Itu seringkali istri cemburu. Kalau suaminya harmonis dengan keluarganya. Saya juga heran ya. Tapi itu nyata. Kebanyakan istri itu sama suami sayang. Sama suami setia, nurut. Tapi sama keluarga suami benci luar biasa. Benci. Kalau suami kepada keluarga istri jarang benci, biasa aja. Tapi banyak istri itu benci luar biasa kepada keluarga suami. Asal keluarga suami datang, langsung deh istri ngamanin dompet suaminya. Siaga. Ini nggak benar. Tapi bukan yang di sini loh Bu. Itu yang di Rusia itu. Yang di Rusia. Gitu. Sebelum saya tutup, saya mau cerita gini Pak, ini kisah nyata jamaah saya. Cuman dia tuh nggak nyender kalau ngaji itu, gitu. Dia itu ada seorang, dia ahli minyak bumi ya, bukan minyak jelantah ya, minyak bumi. Kerja di luar negeri, gaji pakai dolar.
karirnya bagus, sukses, uangnya banyak. Ketika lagi kerja di luar negeri, ditelepon, pamannya masuk rumah sakit, RSPP, Rumah Sakit Pusat Pertamina, yang mahal. Ranjangnya ada remote-nya, cuit, duduk, cuit, senderan. Kalau puskesmas kan pakai engkel ya, puskesmas tuh. Ini kalau rumah sakit mahal pakai remote. Ya, bulanan, berbulan-bulan di rumah sakit. Total biayanya kurang lebih sekitar hampir 5 miliar. Biaya pengobatannya itu. Gitu. Datang keponakannya itu dari luar negeri, langsung dia urus di bank, ya, dia bayar, pulang pamannya itu dia bayar sendiri itu. Istrinya nggak tahu, duit dia bebas dong, ya nggak Pak? Laki-laki punya selera, dia duit dia diambil. Namanya istri, duit tabungan berkurang, dia tahu, kayak dapat sinyal, 4G sinyalnya. Dia cek, istrinya ngecek, curiga, wah duitnya berkurang, besar, 5 miliar. Akhirnya suaminya diinterogasi sama istrinya, Papa ngambil uang. Tadinya suaminya nggak mau mau bohong, tapi nggak enak. Akhirnya jujur, iya mah, Papa ambil uang. Istri curiga dong, namanya gede, jangan-jangan suaminya ada orang ketiga. Indosiar jam 9 malam, gitu. Kan sinetron tuh, udah habis tapi ya, orang ketiga judulnya, gitu. Indosiar. Nah, istrinya nanya terus, uangnya kemana Pak? Akhirnya suaminya jujur, ini loh mah, duitnya itu buat bayar rumah sakit. Paman yang sakit kemarin, Papa yang bayar semuanya. Marah istrinya. Istrinya marah, gak terima. Hampir-hampir istrinya minta cerai. Dianggap suaminya gila. Kok mau-mauan dia yang bayar sendiri? Kata istrinya, kenapa Papa yang bayar? Paman kan anaknya banyak, keponakan yang lain juga banyak, kenapa nggak patungan? Kok Papa yang mau bayar sendiri? Diam aja suaminya. Akhirnya suaminya bilang gini, Mah, Papa mau cerita sebentar. Papa nggak pernah cerita sebelumnya. Ini paman yang sakit. Paman yang sakit itu dulunya yang bayarin Papa kuliah. Dulunya yang bayarin Papa kuliah. Papa S1 sarjana, itu paman yang bayarin. Bayar kuliah, bayar kos, buat jajan, itu paman. Orang tua Papa miskin, nggak mampu. Sekarang Papa sukses, wajar toh. Kalau Papa ingin balas kebaikan paman. Akhirnya istrinya minta maaf. Ternyata suaminya punya hubungan yang harmonis dengan pamannya. Jadi jamaah sekalian, kalau ada suami ingin baik sama keluarganya, istri dukung. Istri kalau ingin baik sama saudaranya, suaminya dukung. Kenapa? Kebaikan kita kepada keluarga nanti akan dicontoh sama anak-anak kita. Begitulah hidup berkeluarga. Harta itu nggak ada apa-apanya demi keharmonisan keluarga. Yang hari ini sudah hilang. Keluarga jauh-jauhan, diakurin susah. Kenapa? Dari awalnya kita sudah salah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.